Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 6, bagaimana semuanya? Kabar sehat ya? Alhamdulillah. Di semester 2 ini genap detik-detik teman-teman lulus. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan ilmu ya, manfaat ilmu. Sebanyak apapun ilmu, tapi kalau tidak ada keberkahan, masya Allah, nggak akan ada hasil. Sama kayak buah. Buah banyak, pohonan buahnya banyak, tapi nggak manis. Buat apa? Mendingan pohonnya besar, buahnya banyak, dan buahnya manis. Nah, pemanisnya itu adalah keberkahan. Karena mudah-mudahan teman dapat ilmunya yang banyak dan juga ilmunya bermanfaat ya. Amin ya robbal alamin. Oke, kita next ke bab pertama di semester 2 ini tentang surah Al-Maidah. Tapi nggak semuanya ya, panjang kok kita semuanya. Kita ada di bab ketiga. Kok bab ketiga? Di ayat kedua dulu. Hari ini kita bahas tentang ayat kedua dulu, besok ayat ketiga ya. Ayat kedua kemarin udah dibaca ya, sudah ditulis, sudah ada yang voice note ke Ustaz. Alhamdulillah. Apa ya surat Al-Maidah ayat kedua? Surat Al-Maidah ayat kedua, Ustaz sambil buka buku nih, biar teman-teman juga nanti bisa sambil buka buku ya. Nanti dicek. Oh iya benar ya kata Ustaz ya. Nah, di Al-Maidah ayat Al-Maidah itu termasuk surah Madaniyah. Madaniyah itu surah-surah yang salah satunya diturunkan di kota Madinah, kedua diturunkan setelah Nabi hijrah. Ada ciri khasnya nggak usah ada. Kalau surah-surah Al-Madaniyah itu, surah Madaniyah itu surah panjang-panjang. Surah Al-Maidah ini panjang suratnya ya, nggak kayak surah Makkiyah pendek-pendek. Yang kayak Al-Ikhlas, Al-Falaq tuh Makkiyah pendek-pendek. Kemudian surah Al-Maidah itu yang berarti adalah hidangan makanan, diambil dari nama surahnya Al-Maidah. Lalu Ustaz akan menjelaskan pada hari ini apa sih isi kandungannya, isi kandungan dalam surah Al-Maidah. Nah, kita bahas ya. Intinya adalah dalam surah Al-Maidah itu, intinya dalam keseluruhan itu untuk menepati perjanjian manusia, menepati janji, intinya mah menepati janji manusia. Surah Al-Maidah. Untuk di ayat kedua ini ada banyak intisari yang harus kita ambil. Apa sih makna-maknanya? Pertama, kandungan Al-Maidah ayat kedua pertama adalah perintah untuk selalu taat dan patuh terhadap ajaran Allah. Taat, patuh, lakukan. Nggak usah sholat itu nggak usah disuruh lagi sama orang tua, nggak usah. Karena udah paham. Oh iya zuhur nih, oh iya asar nih, oh maghrib nih. Syukur-syukur puasa Senin Kemis lagi, puasa Senin Kemisnya nggak usah disuruh lagi. Besok kita puasa ya, nggak usah diingetin. Bun besok kan puasa, gitu harusnya. Taat sama. Kamu ilmunya cepat, kan mau belajarnya gampang, matematikanya biar enteng ya. Pelajaran paling takutin kan bahasa Sunda. Bahasa Sunda apa matematika sama ya dua-duanya ya. Kan mau gampang nih. Nah, kita mau takwa dulu. Dalam surat Al-Maidah ayat pertama adalah perintah untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah melarang kita mengganggu orang yang sedang beribadah. Nah ini, kita nggak usah mengganggu, sesama muslim juga nggak usah digangguin. Ada kakak lagi sholat, nggak usah digangguin, nggak usah diledek-ledekin, maksudnya begitu. Ya orang lagi beribadah nggak usah ledek-ledekin. Nggak usah kita lagi puasa, orang puasa kita nggak puasa nih karena sakit kita ngeledekin. Aku makan dong, ya enak ya, nggak begitu. Ya kita nggak usah mengganggu, dosanya berlipat ganda. Hati-hati teman-teman mengganggu orang ibadah. Dan juga sesama non muslim kemarin kita udah bahas, jangan digangguin juga. Ya ada teman kita misalkan non muslim yang pergi ke gereja, ya nggak usah main petasan di situ. Di dalam di luar gereja kita main petasan nggak usah. Itu mengganggu ibadah. Ya berarti itu bukan toleransi. Dan juga kita nggak usah ikut-ikutan masuk ke dalam gereja untuk ikut ibadah. Cukup dengan mereka nyaman. Kemarin saya tidak bahas. Cukup dengan mereka nyaman. Itu udah termasuk menghormati beribadah mereka. Dan itu cukup sebagai tanda kita toleransi. Nggak usah ikut-ikutan. Iya teman-teman ya. Kedua, intisarinya adalah tidak mengganggu ibadah. Yang pertama, perintah untuk taat kepada Allah taat. Ketiga, larangan menganiaya orang-orang yang berbuat zalim. Orang-orang yang benci kita tidak boleh dibalas dengan kebencian. Ada orang muslim kita yang nggak usah benci sama mereka,
biarkan aja, cukup mendoakan. Emang ini rada sulit teman-teman, tapi mudah-mudahan teman kita semua termasuk Usput pun bisa melakukannya. Subhanallah, Allah mengajarkan ketika ada orang yang zolim sama kita, ada orang yang zolim itu berbuat buruk kepada kita, ada orang yang ngeledekin kita, teman kita ngeledekin kita, kita nggak usah balas. Seperti itu maksudnya ya. Ketiga, kita tidak boleh membalas keburukan orang, cukup kita mendoakan. Ingat, doa yang pasti diijabah oleh Allah salah satunya adalah orang yang dizolimi. Contoh, Usput dikata-katain nih misalkan sama Pak Isan, terus berdoa, dijabah tuh doanya, hati-hati ya, begitu. Kedua, manfaat dari orang yang dizolimin itu adalah nanti pahalanya tidak akan terputus ketika nanti di yaumil hisab. Pahalanya ada lagi orang yang pemaaf. Kata Nabi Musa bertanya, adakah orang yang paling buruk? Ada. Adakah orang yang paling jelek? Ada. Siapa? Syaitan. Ada lagi yang lebih jelek daripada syaitan dan iblis. Siapa paling jelek? Manusia, jin dan setan itu jelek mukanya. Adakah yang lebih jelek? Ada. Siapakah orang yang bukan pemaaf? Tapi ada orang yang paling hebat adalah orang yang pemaaf. Maafkan. Ya, seperti itu. Kita belajar benar-benar berjuang nih. Ada orang yang usil, ada orang yang ini, ada yang orang itu, nggak usah dibalas, cukup didoain. Mudah-mudahan dapat hidayah yang berteman kepada kita. Yang keempat, tolong menolong kepada kebaikan dan takwa. Tolong menolong atas kebaikan. Ingat ya, kebaikan. Pak Ustadz, kayak kapan ada tuh kelas berapa tuh? Pak Ustadz, saya kan lagi tolong menolong. Nolong apa? Nolong teman saya. Teman saya kan lagi sakit. Terus saya fotoin aja tugas saya kirimin ke gurunya. Nggak begitu. Itu bukan tolong menolong namanya. Dalam kebaikan, tapi dalam keburukan. Buruk itu kayak begitu sifatnya ya teman-teman ya. Kalau kita menolong kebaikan, contohnya kita menolongin ada yang kena musibah, kita tolongin kasih sembako. Ada orang kena ada orang sedang jatuh, kita tolongin. Kecelakaan kita tolongin. Itu bagus tuh. Tapi kalau dalam keburukan kayak tadi, laporan BDR-nya difotoin, nah itu keburukan. Hati-hati tuh. Ketahuan gurunya, masya Allah. Gimana kita bisa manfaatin ilmu kita dan barokah ilmu kita ya? Hati-hati ya teman-teman ya. Apalagi udah kelas 6 nih, hati-hati. Aku tahu loh ada foto tuh yang kelihatan nama Usput. Wah ini foto yang tadi nih, tapi nggak bisa sebutin namanya. Di kelas 6 ada beberapa, nggak ada lah mudah-mudahan. Ada beberapa orang kita tegur langsung. Terus di kelas 5 ada, tapi alhamdulillah semester 1 sebelum mid itu ada, pas sini udah nggak ada lagi. Ya jangan sampai kejadian lagi ya teman-teman ya, jangan sampai itu ketahuan. Larangan untuk tolong menolong dalam kejahatan yang tadi tuh, jangan tolong menolong dalam kejahatan, nggak boleh kita menolong dalam kejahatan ya teman-teman ya. Kita tolongin, ada yang pengen mencuri, kita tolongin aja. Jangan bilang-bilang ya, kita nggak bilang-bilang tuh tolong menolong dalam kejahatan. Aduin, laporkan kepada yang berwajib ataupun orang tua kita aja. Aku tadi disuruh mencuri sama ini. Jangan ya. Maka daripada itu Al-Maidah di ayat 2 itu banyak maknanya. Kandungan surahnya adalah yang pertama, kita untuk selalu taat dan patuh kepada Allah, melarang kita mengganggu orang-orang yang beribadah. Ketiga, larangan menganiaya orang yang zalim. Keempat, tolong menolong dalam kebaikan. Kelima, tolong menolong dalam kebaikan. Kelima itu tidak tolong menolong dalam kejahatan. Seperti itu teman-teman, di Al-Maidah ayat 3. Setelah ini teman-teman dibaca lagi ya di Al-Maidah ayat 3-nya. Insyaallah video minggu depannya akan Usput kasih lagi langsung penjelasannya ya. Sehat selalu ya teman-teman, doain Usput, doain keluarga Usput, istri Usput, anak Usput supaya sehat selalu. Doa yang kalian panjatkan buat Usput insyaallah kembali buat kamu. Maksudnya pasti Usput kok ngomong begitu terus, jadi gini, kalau kamu mendoakan Usput sehat, itu doanya, nah Usputnya sehat, kamu pun sehat. Kamu doakan Usput banyak rezekinya, Usput dapat banyak rezekinya, kamu pun dapat banyak rezekinya. Oke, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.